Kita bacakan surah Al-Fatihah diri kita masing-masing. Selaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita mengharap yang memiliki nafsu yang mutmainnah, yang dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang yang memiliki nafsu yang mutmainnah, qalbu yang tenang, jiwa yang tentram, yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, ikhlas menghambakan diri dalam beribadah, dan senantiasa sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan kita juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang gemar bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta senantiasa kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas diri kita sehingga menjadi pribadi-pribadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga berharap dari silaturahim ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk tetap dalam keadaan sehat walafiat, berumur panjang, dan bermohon diwafatkan husnul khatimah. Kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah, dimasukkan ke dalam kelompok abdinya Allah, dan juga dijauhkan dari api neraka dan azab siksa kubur Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Bacaan surat Al-Fatihah kita tiupkan ke telapak tangan kita dengan hembusan nafas bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pusatkan ke seluruh tubuh dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ikhtiar kita menjadikan diri kita ini berharap hanya kepada Allah. Ma fi qalbi ghairullah, hasbi rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama kana wa ilaihin nusyur. Bapak Ibu, konon kabarnya pertanyaan paling mengerikan kalau ditanya oleh orang lain, apakah Bapak Ibu masih hidup? Ngeri, Ibu ya. Karena siapa tahu dari di antara Bapak Ibu ada yang menjawab sudah mati gitu ya. Jadi kita tinggal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sekarang itu sedang musim Bapak Ibu, badannya hidup, ya, buncelik,
Kuncelik itu apa? Melotot ya. Kesana kemari jalan, tapi ibarat zombie, nggak ada ruhnya. Nggak ada ruhnya, artinya seperti mayat berjalan. Rasa, tidak ada pendengaran. Pendengarannya tidak benar maksudnya ya. Penglihatannya juga tidak benar. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bukan zombie Bapak Ibu ya. Berangkat dari rumah itu niat raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Mohon kepada Allah untuk kehidupan kita. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Orang yang punya ilmu dan punya pemahaman yang benar, punya rezeki yang bagus, maka dia akan bahagia dan dia akan istiqamah untuk selalu berjamaah. Ya, hanya tema kita, topik kita, semboyan kita, bahagia, istiqamah, berjamaah. Baca Quran sekarang. Suatu saat kita juga harus bahagia, istiqomah, berjamaah, kuliner. Sekali-sekali ya Bu Edi ngajak teh kuliner, ngaji deui. Bahagia, istiqomah, berjamaah, jalan-jalan gitu ya. Siapa tahu beliau punya pesawat jet pribadi, kita kan bisa nebeng Bu ya. Insya Allah. Ya, yuk kita getarkan kolbu kita, hidup di zaman kini, tapi sekarang banyak tidak suka orang kalau ngajaknya itu hidup di zaman kini, tapi mengkritisi zaman kita mereka ngamuk. Ya, bahkan ngamuknya itu ada yang ngengken. Ngengken itu apa Bu? Mesen, nyuruh para tukang kepruk bayaran untuk ngobrak-ngabrik. Ya, bukan tidak mungkin di masjid juga ada yang diobrak-abrik oleh tukang kepruk. Mulai nuka dia sok ariwani mal diantepkeun geus nyadiakeun tuh batunya begitu. Kenaon keur ngabenteng ya. Insyaallah. Baik Bapak Ibu, hari ini di Saum Tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Arca-Manik Kota Bandung, sebelah kanan lengkap, video lengkap, depan lengkap, dan insyaallah di dunia maya sana ada dari Sumedang Teh Elis bersama keluarga, dari Bandung Kang Ahmad bersama keluarga, dari Tajur Bogor ada Kang Agus bersama keluarga, ada dari Cirebon Ibu Hilda bersama keluarga, dari Cirebon juga ada Ibu Irin bersama keluarga. Mudah-mudahan yang lain yang belum sempat bergabung bisa bergabung, dan yang tidak sempat bergabung tentunya mereka menikmati dari Jinten TV di YouTube. Sudah mulai banyak yang melihatnya, artinya banyak yang menontonnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan hari ini termasuk kita akan melanjutkan perjalanan kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, Bapak membaca ayat Al-Quran terus tiap pagi karena kita yakin khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan menyebutkan bahwa sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi yuk kita berbahagia belajar Al-Quran untuk suatu saat mampu mengajarkannya kepada orang lain. Dari mulai belajar sampai mengajarkan ada tahapan yang harus dilalui yang tidak bisa tidak merupakan bagian dari upaya dan ikhtiar kita, yaitu membacanya, memahaminya, mengamalkannya, menikmatinya, dan menyebarluaskan atau menyebar dengan cara mendakwahkan. Bagaimana cara mendakwahkannya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwah, ajak manusia itu ke jalan Allah dengan cara bil hikmah, dengan cara pakai ilmu dan bermau'idhah hasanah, dengan contoh teladan yang baik. Insya Allah dengan ilmu dan memberikan teladan, maka sesuatu yang tadinya kelihatannya serem menjadi nikmat. Jadi kalau ada yang sekarang orang-orang serem, terutama ibu-ibu lagi pada serem, banyak Bu ya, serem, air lipstiknya mah merah, ibunya hari kelakuan hidung, kan gitu Bu ya. Karena ya gitu Bu, lipstik kan dimonyong-monyong terus, air bibir kemana-mana ya. Di bapak-bapak mah insya Allah udah tara pakai lipstik Bu ya. Ya. Jadi
kita yakin bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itulah kita selalu termotivasi untuk selalu bahagia, istiqomah berjamaah membaca Al-Quran. Bukan hanya itu, kalau kita sudah baca, kita sudah memahami, kita sudah ngamalkan, dan kita sudah menikmati, maka sampaikan. Sampaikan yang paling gampang adalah dengan cara apa? Menyediakan fasilitas. Lain tukang himbau ukur, mari ngaraji ke masjid di masjidnya bararau ompol ya. Jadi di masjid itu udah bersih Bu, sewaktu-waktu nanti insya Allah dengan wajah-wajah ibu-ibu yang di sini, mulai besok masjid ini akan wangi Bu, ting make naon ya. Berulang di mana boga semprot-semprot bawa adik-adik bawa datang ke kita set 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 set, nah gitu ya. Nah, lainnya mau ke masjid karena itu ya ayah mau cek, ayah mau petai kan gitu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang negatif akibat tidak berseka atau kurang disiplin dalam kebersihan. Alhamdulillah sekarang di sini udah mulai rapih ya, dan insya Allah kalau sudah rapih dari badannya, dari fisiknya, dari jasadnya, maka jiwanya juga akan rapi. Karena kata Indonesia Raya, membangun itu harus dari apanya, Bu? Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya untuk Indonesia Raya. Bapak Ibu sarua, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya untuk dirimu supaya menjadi raya. Raya itu naon, Bu? Raya itu ya bagus, indah, hebat. Ya. Namun panen raya kan panen bagus, lain panen upu berang. Terus Bu, hari raya hari bagus, bukan hari Cepararugu ya Bu ya. Nah, Masjid Raya, masjid bagus. Indonesia Raya, Indonesia bagus, bukan Indonesia yang banyak koruptor diantar. Ya alhamdulillah sekarang mau koruptor ditewakan Bu ya. Tapi ke penjara suka miskin digedean deui Bu ayeuna teh belah dieu geus anggeus nyieun deui belah ditu rek digedean deui. Kayak bisa-bisa lebih ka dieu penjara suka miskin teh Bu. Nah, siap-siap teh Bu ya. Urang-urang pindah. Nah, baik Bapak Ibu, hari ini kita nikmati dan sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan kita pastikan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran pasti banyak manfaatnya. Dan insya Allah panjang umurnya dan soleh amalnya. Amin. Karena kata Rasul, khairun nas mangkola umuruhu wahasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur dan baik amalnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang baik amalnya. Pak gimana supaya baik amal? Saya sekarang sedang menebar untuk wakaf. Wakafnya ada 4 yang kita jual atau kita populerkan. Yang pertama memelihara dan memakmurkan masjid atau membangun masjid. Yang kedua, oh salah. Yang pertama adalah menyebarluaskan Al-Quran, termasuk membagi-bagikan kitab Al-Quran, baik yang tebal ataupun yang tipis, yang terjemah ataupun yang masih utuh. Jadi membagikan Al-Quran, mushaf Al-Quran. Alhamdulillah kita dari urunan kita, termasuk dari donatur-donatur, sudah lebih dari 1.500 Al-Quran sudah disebarkan. Mana wae, ya diantaranya wae di dia, nulis coplok kita kasih punya. Kemudian berikutnya adalah yang namanya memakmurkan masjid, dari mulai membangun, mengisi, kemudian menyediakan fasilitas termasuk menyediakan guru ngaji dan membuat orang betah berada di sini. Berikutnya adalah membuat sumur, menyediakan air, ya, menyediakan air untuk kebutuhan bersama. Karena suatu saat nanti sebelum kiamat, Bu, kiamat masih lama, Bu. Sebelum kiamat yang paling susah di dunia itu adalah air, sehingga manusia tidak akan sedikit yang berbunuhan gara-gara air. Jadi orang yang akan dicabut pertama kali oleh Allah menjelang kiamat beneran adalah air. Saat beak cair, jelema pikaya saling berbunuhan ya, untuk memperebutkan air. Ya, airnya masih lama Bu kiamat, hujan masih deras, air masih banyak ya. Tapi kalau kiamat diri itu apa Bu? Mati ya. Konon kabarnya kata yang sudah mati, yang sudah mati pernah ketemuan Bu. Ya, ini kata Rasulullah SAW, menjelang kematian itu yang paling dibutuhkan oleh yang namanya orang sakaratul maut adalah air.
Bukan tidak ada airnya, tapi dia tidak sanggup membedakan mana air, mana batu. Asup karena nanti lah baham nantinya karena tenggorokan deh. Pada cair di keluar kendai, di keluar kendai ibu. Raknya, makanya disebutnya ge beureuh syakara. Syakara teh lieur, beureuh. Ya, syakara watul maut. Beureuh lamun arek maut teh cenah halab-hab. Karena ibu melihat orang yang mau meninggal dunia, pernah menyawarkan air minum, lamun eling gene malah dikecak dikitukeun. Haring cenah panas cai teh. Urang teh geus merena cai tiis. Dan saya pernah menyaksikan sendiri diambilin kapas, kemudian ditetelkeun ke disedot Bu ya si air dari kapas padahal cuma satu tetes. Tapi begitu dikasih satu sendok, dia nggak minum malah keluarin ngambil-embernya tadi Bu. Masya Allah ya. Pernah melihat orang meninggal? Sekali-sekali ya tuh ibu berdoa kepada ya Allah, izinkan diriku bisa melihat orang meninggal. Lo ini meninggal tuh orang TV, ibunya nonton, ujung nonton gawe tebunya. Nah, sekali-sekali kalau ada yang sakaratul maut kadinya, ya sikap rumah. Karena orang buka pengalaman. Ungkil menaya sakaratul maut, orang kudu kieu. Dan buku eling ibu ibu ya, dain lagi minang teh eling, mau ge sakaratnya. Ya seperti itu. Ayo lagi minang teh eling, mau ge sakarat, geus tangan malaikat Israil. Nah, yang keempat ini yang sedang kita kampanyekan adalah menanam pohon. Alhamdulillah kemarin sore saya dapat kabar dari seorang sahabat saya di Tasik, Kang kalau butuh bibit pisang, pisang Ambon, pisang Medan, pisang Raja di rumah saya ada. Alhamdulillah siap akan saya angkut tanggal 6 Oktober untuk ditanam. Ya, jadi nanti Bapak Ibu yang mau ikut tanam ke Tasik yuk tanggal 6 Oktober. Ya, insya Allah lahannya masih luas. Ya, buat pacul ya. Kau kumaha di buruhan mohal, nu hayang di buruhan hayu, nu teu teu naon. Tapi insya Allah nggak bakal kelaparan karena lipat itu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu. Jadi 4 ini dalam rangka kita bahagia, istiqomah berjamaah, berwakaf. Yang pertama mushaf Al-Quran, yang kedua adalah masjid, memakmurkan masjid termasuk membangunnya, yang ketiga membagikan air alias membuat sumur, dan yang keempatnya adalah kita bercocok tanam. Bercocok tanam itu tidak perlu banyak ilmunya, nu penting aya tanah, aya bibit, aya jelmana nu daek subkeun. Ya, insya Allah tumbuh. Ya, tapi kalau memelihara kambing, memelihara ayam, memelihara bebek, memelihara ikan, insya Allah nutup ilmu mas dua wae langsung paeh. Tapi tanaman mah enggak alungkeun wae bibit singkong Bu ke tanah, insya Allah nanti akan tumbuh. Kan tidak sebaik yang diinginkan, beda dengan yang pakai ilmu. Jadi sekarang juga gimana? Yang punya ilmunya, ayo kita berbagi. Ya, yang belum punya ilmunya, tenaganya. Ieu mah ilmu nante, berbagi nante, tenaga nante, ngomong jeung ngomong. Ya, geus ngomong teh begitu dibere, beak jeung beak. Ini enak gitu Bu. Asli eta teh. Yuk udah rada sompral saya lihat nama Bu. Sebab apa? Sekarang terlalu banyak manusia yang makan tapi sedikit yang nanam. Siapa teh Bu yang begitu teh? Kita nggak pernah tandur, nggak pernah tabut, nggak pernah ngaramet, dan nggak pernah apa namanya pakai etem itu panen, nggak pernah panen, ya nggak pernah napian, nggak pernah moe pare, nggak pernah nutu numbuk, tapi barang akan beki sakarina telat we pamajikan dicarekan. Yuk eling ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa eling maka diberikan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu modal kita untuk eling. Hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Jelema eling mah bakal ngerasa ditunjukkan ku Allah, bakal ngerasa bahwa ini benar, ini salahnya itu jelas. Kenapa sekarang para koruptor disebut sebagai korupsi? Karena itu eling Bu, ya. Pejabat loba nu teu eling nya. Percaya yuk aya daftarna, kuring boga daftar Bu. Pejabat-pejabat teu eling nya. Namun bukti nate eling, duit batur diambil, duit rakyat dicopot, pajak, bea, punya yin kalakuan yin kebijakan sangeunahna, padahal manehna teh cenah baheula mah ngawakilan rakyat, tapi kalakuan ngabadoh duit rakyat. Sangan gitu teh Bu. Ya, korupsi, ari ibu mereka korupsi naon, da eueun rek dikorupsinya ge punya. Nah, yuk kita sama-sama hari ini kita tekankan ke dalam diri kita berniat untuk bil hikmah,
cari ilmu, wal mau'izatul hasanah, dan menjadikan contoh teladan dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian kita juga harus yakin setiap saat dalam bumi ini selalu akan ada orang-orang yang selalu berbuat baik. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, kata Al-Qur'an, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Akan ada sekelompok manusia yang dalam kehidupannya itu selalu dia mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada berbuat baik, dia akan mengajak kepada perbuatan yang baik dan menghindarkan dari yang munkar. Mudah-mudahan kita termasuk tuh ya yang seperti itu. Kenapa begitu? Karena kita belajar Al-Qur'an harus ada buktinya, harus ada tapakna. Cirinya orang belajar Al-Quran paling tidak harus paham 5. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu mengajak manusia berbuat baik, beramar ma'ruf. Yang kedua, Al-Quran itu mencegah manusia berbuat mungkar, nahi mungkar. Yang ketiga, Al-Quran ini adalah untuk mensucikan, membersihkan jiwa kita. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Jalma iman, syifa, obat dan rahmat. Ya. Kemudian yang keempat, Al-Quran itu adalah membawa kabar gembira bahwa masa lalu sudah berlalu, masa depan akan disongsong, dan hidup nyata hari ini, dan hari ini akan menentukan kita di hari depan mau seperti apa. Kabar gembiranya, kalau kita berbuat baik, maka akan dilipat gandakan kebaikan kita dengan yang namanya ganjaran alias pahala. Ya. Ayah ganjar, ayah pahala. Dua-duanya kayak pejabat, Pak Ganjar untuk gubernur, kemarin kalau jadi presiden. Pahala, ayah pahala Nainggolan, ayah pahala Situmorang di KPK, ayah ya. Itu dia pahala dan ganjaran. Ini dari basyiran, kabar gembira dari Allah. Tapi jangan lupa, Allah juga memberikan wanti-wanti dalam Al-Quran yang mengenal ziron. Ya, jadi ada wanti-wanti, ada peringatan bahwa akan ada azab Allah bagi orang yang berbuat seenaknya di dunia, tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita dapatkan dari ayat demi ayat 5 hal ini: amar ma'ruf, nahi mungkar, tazkiyatun nafs, basyiron, nadiron. Kita selalu gali dan kita dapatkan. Untuk apa? Untuk kita, untuk kebahagiaan kita. Ya, Bapak Ibu, yuk kita sama-sama nikmati hari ini. Yang akan kita baca adalah 3 ayat dari surat Al-An'am, yaitu ayat ke-81, ayat 82, dan ayat 83. Masih tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am 81. Wa kaifa akhafu ma asraktum wa la takhafuna annakum asraktum billah. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
Bagaimana aku takut, kata Nabi Ibrahim, kepada Tuhan-Tuhan yang kamu persekutukan dengan Allah. Maksudnya Nabi Ibrahim ditakut-takuti bahwa berhala itu akan melaknat, berhala itu akan mengajab, berhala itu akan menjadikan sengsara. Ya, kata Nabi Ibrahim, bagaimana aku takut kepada Tuhan-Tuhan yang kamu persekutukan dengan Allah, yaitu Namrud dan bala tentaranya, dan juga dewa-dewa yang mereka anggap sebagai Tuhannya. Padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang Allah sendiri tidak menurunkan aturan hujjah kepadamu untuk mempersekutukannya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui? Ini kisah ini ketika Nabi Ibrahim ditakut-takutin oleh pasukan Namrud, antek-antek, kroni-kroni, kalau bahasa sekarang ya, centeng-centengnya atau preman-premannya Namrud yang mengancam kepada Nabi Ibrahim bahwa kalau tidak menyembah Namrud, tidak mengaku Namrud sebagai Tuhan, dan tidak menyembah berhala-berhala yang dibikinnya, dan tidak beribadah sesuai dengan aturan Namrud, maka akan celaka, akan bahaya. Bahasa populernya sekarang, nggak bahaya tah. Kan gitu ya. Nggak bahaya tah ngelawan Namrud, nggak bahaya tah ngelawan Fir'aun, kan gitu kira-kira. Kata Nabi Ibrahim, kalau kamu ya sadar bahwa kamu tidak takut mensekutukan Allah, apalagi aku tidak akan takut terhadap Tuhan-Tuhan yang kamu sembah. Kenapa? Tuhan yang aku sembah mah lebih hebat dari segalanya. Kemarin sudah disebutkan, ketika melihat bintang, Nabi Ibrahim menganggap itu Tuhan berupa bintang, ternyata bintangnya hilang, bukan. Ketika melihat bulan, demikian juga, bulannya hilang, bukan. Ketika melihat matahari, maka Nabi Ibrahim beranggapan itu matahari sebagai Tuhan, ternyata bukan. Ya. Akhirnya Nabi Ibrahim Hanifah, ya, muslimah, wa ma'ana minal muslimin, kata maka aku itu hanif, berserah diri, dan aku adalah muslim yang Tuhannya hanya satu, la ilaha illallah. Dan Nabi Ibrahim hanya memohon pertolongan kepada Allah. Ingat Bapak Ibu apa yang diucapkan Nabi Ibrahim sebelum masuk ke dalam api? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu. Jadi Ibu lamun ge aya kebakaran ya, asup karena kebakaran ketemunya tekudu mawana naon, ngomong we hasbiyallah wa ni'mal wakil, insyaallah tutung ya. Tong nekat beda Ibu ngucapkeun hasbiyallah dengan Nabi Ibrahim ngucapkeun hasbiyallah. Ibu nekat aya kompor meledak, Ibu nyelon we ka jero hasbiyallah wa ni'mal wakil. Oh, atuh ngelepeknya. Itulah ya. Karena itu Nabi Ibrahim beda dengan kita ketika mengucapkan hal semacam itu. Sekarang juga lagi banyak Bu ditakut-takutin oleh para pejabat yang sok, yang sombong, yang merasa bahwa dirinya punya kuasa. Awas Pak Tatang, kudu nurut, lamun teu mau naik pangkat, cek Pak Tatang pek wae ari wani. Kan tidak sedikit sekarang yang begitu Bu ya. Zaman memang bukan zaman Namrud, tapi kelakuan Namrud sampai sekarang masih ada. Zaman memang bukan zaman Fir'aun, tapi kelakuan Fir'aun sampai sekarang masih ada. Memang nggak ada. Pemakan duit rakyat, bagi anak-anaknya mah diberi fasilitas, batur mah diantepkeun. Terus Bu, gitu. Lamun aya nu ngalawan dipencet. Gitu ya Bu ya. Bukan Fir'aun aya nu gitu. Bukan Namrud aya nu gitu. Nah, gitu ya. Bahkan nyuruh orang lain, da maneh nama teu waniin lamun kudu sorangan mah. Itu tak pengecut na teh punya sarua jeung Abu Lahab. Namun bertemu dengan Rasulullah, jangankan untuk membunuh, jangankan untuk nampilin dan Nabi Muhammad, melihat pun sudah tidak mampu yang namanya Abu Lahab. Saking kagumnya lihat Nabi Muhammad. Makanya dia disuruhlah pembantu-pembantunya untuk membunuh. Dijadikanlah ada tentara-tentara bayaran untuk ngacak-ngacak dakwah Nabi Muhammad. Abu Lahab sendiri tidak berani bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya, gitu Bu ya. Ibu kira-kira ada nggak yang tidak berani sama bapak sama ibu? Baru tidak berani. Ya, bapaknya ibu ngayak-ngayak akar apa pengijin hansip oke Ibu ya. Terus padahal eta mah sakedeung deui para ibu. Terus Bu, masalahnya bapak heula atau ibu heula atau maraneh heula? Tinggal nunggu we da geus ditang
Oke. Yuk, Bapak Ibu, lanjutkan ke ayat ke-82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mudah-mudahan keasup dia nyebutnya kita yang beriman dapat keamanan dan mendapat petunjuk. Apa cirinya? Bapak Ibu dalam keadaan sekarang sedang banyak diiming-imingi, bahkan ada sedikit yang diancam bahwa Bapak Ibu muntah taat mau diberi sembako, kan gitunya, muntah taat mau diberi kaos, kan gitunya. Apa takut? Bagi orang beriman tidak takut. Tapi bagi yang tidak beriman, aduh udah kumaha abdinya, oh mata bagian sembako atau kemudian dicoret Pak RW, kan gitunya. Kudu sieun lamun aya iman nu masalahna imanna teuingkeun ka mana teuingkeun ulin di mana nu mah bang emok beuki rame bang keliling beuki rame eta teh coplok iman nu kitu teh kudu dijelaskeun coplok iman lamun kurang ngideum duit ka rentenir coplok iman lamun kurang percaya karena saya berjanji kan gitu ya selain gitu Bu akan dicil tiap hari dan gitu ya lamun itu bakal naik 20%. Nah, gitu ya. Ayat gitu, ayat kalakuan sah Yahudi baladnya Netanyahu anu geus nyebut di Wirna di PBB menyebut kami cinta damai dan akan menjalin cinta dengan seluruh masyarakat yang ada. Mulutnya belum selesai. Beirut sudah dibom 700 orang meninggal sekaligus dan juga termasuk presidennya Beirut ya presiden apa namanya sekjennya partai yang namanya partai terbesar di Beirut yang namanya Hizbullah meninggal dunia ya dan sekarang kita doakan mudah-mudahan orang-orang Lebanon bertekad kita doakan dari sini hancurkan Israel amin amin enggak Bu jangan-jangan ibu Israel oke ya enggak gitu hati ya nah, kenapa hancurkan itu kenapa bagi orang yang tidak ada etika, tidak ada adab, maka tidak ada cara kecuali habisin. Dan caranya tentunya dengan bermohon kepada Allah. Kalau mereka cerah bongkokan dan takluk, jangan dihancurkan. Tapi kalau mereka masih bawang, maka apa boleh buat? Ya, hukum berlaku, kisos berlaku. Nyawa bayar nyawa, bom bayar bom. Ulah diantepkeun. Sabab menilama ngungha. Dan itu yang akan terjadi sampai dengan hari kiamat. Ya, maghdubi alaihim waladhdallin. Yuk kita ke ayat ke-83. Wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumi. Narfa'u darajatin man nasa'u inna rabbaka hakimun alim. Sadaqallahul azim. Allahumma bil Quran. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya menjadi amal soleh dan Allah Subhanahu wa taala
berurusan memberikan petunjuk kepada kita, dan yang salahnya mudah-mudahan diampuni Allah dan kita diberikan kesempatan untuk terus berusaha memperbaiki kualitas bacaan kita sehingga makin hari makin baik. Sebelum mati mudah-mudahan kita bacaan Qur'annya makin baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita baca terjemah tafsir Ibnu Katsir ayat ke-83 dari surat Al-An'am. Dan itulah hujjah kami. Hujjah itu cara, tata cara ya atau metode dari Allah yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi Bapak Ibu, Nabi Ibrahim melakukan itu tuh karena petunjuk Allah. Bagaimana petunjuk Allah itu? Katakan Ibrahim kepada mereka, kalau seandainya mereka menakut-nakuti kamu, maka katakan, aku tidak takut oleh Tuhanmu, ancaman-ancamanmu. Sebagaimana kamu juga bandel, tidak takut kepada ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ajab-ajab Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita juga saat ini merasa seperti itu, Bapak Ibu? Kita tidak seperti Nabi Ibrahim ditekan dengan cara seperti itu, tetapi kita tidak nyaman. Kadang begitu Bu ya, minang kumpul, lamun terkumpul, tadi beres sembako, nyaman gak kalau gitu Bu? Padahal barang beres, barang beres. Atau jangan kudu make kumpul, absen segala itu ya. Memang nek naon, awas mun teu milih nomor ieu, moal dibere ieu, mun teu milih nomor ieu, mal dibangun masjid, mun teu milih nomor ieu, mal dipanggieunkeun jalan, kajen teuing. Tapi balegeun model kitu. Nya, ayeuna keur usum Bu, jalma-jalma umbar janji nu kakarawaguh geus ngajanjikeun padahal maneh lagi keur hirup. Nah, riweuh neangan hakaneun. Ya. Terus Bu, buktina naon? Teu saeutik gubernur, teu saeutik wali kota, teu saeutik bupati jadi penghuni penjara suka miskin karena apa? Lupa terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mampu membedakan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tidak bisa membedakan mana benar mana salah. Ujung-ujungnya mereka emosi. Marah-marah we gawe teu. Jadi lamun ayeuna aya pemimpin suka marah-marah bahkan suka menyuruh memerintahkan kepada rakyatnya diciduk, ditewak dan sebagainya, itu berarti pemimpin teu alias pemimpin nurus tunyu. Aya teu loba. Ya, mari kita saksikan. Ya, dan saya harus berani menyampaikan itu karena Al-Qur'an menyuruh memberi contoh seperti itu. Nabi Ibrahim contohnya, meskipun resikonya harus dibakar di dalam api. Ya, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Gitu ya. Baca Bu, eta Bu, memehnya kalau belum sampean panas, hareupeun hawu, baca heula hasbiyallah wa ni'mal wakil, nyopot panyempal nu rada kanal insyaallah tiis eta. Sampeun punya insyaallah. Yuk kita syukuri bahwa hari ini kita mendapatkan ilmu tentang bagaimana Nabi Ibrahim diajarin, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saya punya bukunya, namanya bukunya tentang Nabi Ibrahim, judulnya Berguru kepada Allah. Jadi Bapak Ibu kalau mau berguru kepada Allah. Tapi kepada Allah kan kita tidak bertemu secara langsung, tapi diberikan caranya yang sudah bertemu dengan Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajari at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Itulah kata-kata Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Insya Allah kita juga ke Sidratul Muntaha setiap sholat 5 kali sehari dalam sehari semalam dan ditambah sholat-sholat yang lain itu Bapak Ibu ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah tempat Al-Quran dan tempat ilmu disampaikan. Ya, ada Lauh Mahfud, cek Ibu Majelis ya. Lain Pak Mahfud MD lain, Lauhul Mahfud. Tadi ada Pak Ganjar, ada Pak Mahfud, lain kampanye.